Baik Pak, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Noverianto Bulibarasi, mahasiswa dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Jadi kedatangan saya untuk datang ke sini itu meneliti tentang IKOT yang sedang dijalankan di seluruh pengadilan negeri Gunung Stoli. Izin Pak, berikan saya waktu kepada saya untuk mewawancarai Bapak karena ingin mengetahui tentang aplikasi tersebut. Tolong diberikan pencerahannya Pak atau jawaban yang pastinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kedatangan atau kehadiran saudari mahasiswa yang dari Universitas Nias ya. Ya. Itu nama saya Elika Mazibua, advokat atau pengacara untuk sementara di wilayah Kota Gunung Stoli yang berkantor di Jalan Pancasila nomor 2 lantai 2 Mudi. Dalam hal penelitian yang saudara sampaikan, maka kita akan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Untuk itu mungkin segala sesuatu pencerahan maupun penyampaian tentang ekor atau sistem Mahkamah Agung yang sedang berjalan dalam hal melaksanakan persidangan itu akan kita jawab sesuai dengan kemampuan. Begitu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Bapak, bagaimanakah penerapan sistem pengadilan berbasis teknologi informasi alias IKOT ini Pak di Pengadilan Negeri Gunung Stoli? Baik, penerapan EKOT di pengadilan, khususnya di Pengadilan Gunung Stoli, itu telah berjalan mulai tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2020 sudah dimulai dan berjalan dengan lancar, terutama yang dimasukkan ke EKOT dalam persidangan perdata, dan itu sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan dan juga waktu. Karena kalau secara manual, masyarakat yang jauh sering kecewa, tetapi karena dia melalui EKOT, sistem yang telah diciptakan oleh Mahkamah Agung berdasarkan, kalau tidak salah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018, itu sangat membantu masyarakat, dan lebih-lebih kami lawyer atau pengacara. Aturan sidang tersebut harus terjadi, namun ada beberapa kali sidang yang bisa kami leluaskan waktu dan mengurangi beban kepada masyarakat tentang pembiayaan. Begitu. Baik, selanjutnya Pak, dalam penerapan aplikasi IKOT ini, apakah ada manfaat yang diperoleh dari teknologi tersebut atau aplikasi tersebut untuk meningkatkan efisiensi di pengadilan? Manfaatnya sangat dan cukup membantu. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa pengadilan negeri juga terbantu dalam hal ini. Karena segala sesuatu surat bentuk antar jemput itu semua melalui sistem, yaitu EKOT. Dan itu tidak susah-susah lagi untuk
mengantar surat tersebut atau berupa relas maupun putusan, replik dan duplik, jawaban dan kesimpulan. Karena ekor ini sepertinya hanya berlaku untuk perdata. Kalau dia pidana itu melalui jum, tetapi khususnya berlaku ekor adalah di perdata. Sehingga bukan hanya pengadilan yang terbantu, termasuk kuasa hukumnya dan juga masyarakat yang penggugat atau tergugat. Begitu. Baik. Menurut Bapak, apakah ada faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan teknologi e-court tersebut sehingga dapat menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di pengadilan negeri? Hemat saya sebagai lawyer atau pengacara, yang ada masalah hanya di dalam penerimaan berkas termasuk relas panggilan, karena dia melalui kantor pos. Jadi kalau di sistem e-court itu tidak ada masalah. Tetapi apabila ada relas panggilan dalam sidang pertama, kalau misalnya yang sebelah, karena semua e-court ini tidak semua mengetahui dan tidak memahami, terutama masyarakat yang awam, yang tidak punya skill atau tidak memahami sistem yang namanya e-court ya. Lalu di dalam hal itu terpaksa dikirimkan, pengadilan mengirimkan surat melalui kantor pos untuk memanggil atau memberikan relas panggilan. Tetapi di situ kendalanya, terkadang kantor pos memberikan panggilan tersebut tidak sesuai dengan harapan pengadilan, atau biasanya itu surat relas panggilan diantar oleh jurusita kepada prinsipal atau penggugat langsung atau tertuju langsung. Namun kalau dia melalui kantor pos yang dijalankan adalah e-court, itu terkendala hanya diberikan kepada kepala desa sebagai pimpinan wilayah tersebut, tetapi tidak langsung kepada yang tertuju, karena dengan alasan mungkin dianya masih dalam pekerjaan, ketepatan orang kantor pos nyampai jam 12, jelas orangnya tidak ada di rumah, jadi diberikan kepada kepala desa. Tapi itu benar. Menurut Bapak, karena Bapak sebagai seorang lawyer atau pengacara, bagaimana menurut Bapak upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut? Kalau bisa, terutama dalam melaksanakan e-court pada sidang pertama, itu harus jurusita turun ke lapangan. Karena apabila orang lain atau pihak ketiga yang masuk ke lapangan, maka sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kadang tidak langsung kepada peristiwa atau tertujunya. Tetapi kalau misalnya dia seorang jurusita yang berkaitan dengan pengadilan, maka bisa dikejarnya sampai ke sawah sekalipun atau ke ladang. Karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung dan undang-undang, jurusita itu harus ketemu dengan prinsipalnya atau atas nama yang dituju surat tersebut, surat panggilan tersebut. Sehingga pada saat waktu persidangan tidak ada alasan penggugat atau tergugat yang mengatakan bahwa surat masih belum sampai sama saya.
sehingga berjalan atau panggilan tersebut dan sidang pun berjalan dengan lancar. Baik. Menurut Bapak, bagaimanakah efektivitas penggunaan teknologi e-court ini di pengadilan negeri khususnya di Gunung Sitoli untuk atau menyelesaikan perkara? Sangat baik dan nyaman, kondusif. Kenapa? Karena berdasarkan e-court ini atas forma kalau tidak salah atau undang-undang dari Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa sistem yang dilakukan oleh pengadilan yang diterangkan pada masyarakat itu sudah cukup membantu masyarakat dan termasuk pengacaranya atau kuasa hukum. Karena sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, di dalam persidangan perdata ada beberapa poin yang tidak dihadiri oleh penggugat maupun tergugat, tapi sudah cukup membantu dan sama sekali sampai sekarang tidak ada yang merasa keberatan atas kinerja aplikasi tersebut. Baik. Menurut Bapak, dengan adanya atau hadirnya aplikasi e-court ini dari Mahkamah Agung, menurut Bapak, apakah masih terdapat pengacara-pengacara lawyer baru yang masih belum bisa menggunakan aplikasi tersebut atau bagaimana? Oh, hemat saya, itu masih banyak pengacara yang belum bisa mengoperasikan aplikasi e-court karena umumnya e-court ini harus didaftarkan di pengadilan tinggi dan juga di Mahkamah Agung melalui email dan memasukkan semua data atau mengupload semua data termasuk KTA, KTP dan PAS. PAS itu adalah berita acara sumpah yang telah diserahkan pada saat mengangkat pelimpahan setelah selesai mengangkat. Karena apalagi avokat-avokat atau pengacara-pengacara yang sudah lama atau termasuk yang tua-tua, dahulu kala komputer tidak ada, jadi hanya mesin ketik manual. Jadi pengacara-pengacara yang tua itu jarang yang mengetahui tentang e-court karena tidak tahu mengetik dalam hal elektronik. Maka di situ kendalanya. Kalau pengacara baru, apabila datanya masih belum terdaftar atau belum terverifikasi di Mahkamah Agung, maka mereka terkendala dalam hal menangani e-court. Tetapi kalau yang sudah terverifikasi data, itu sudah gampang dan bisa nyaman dalam menggunakan e-court. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, apakah ada contoh konkret di mana penggunaan teknologi e-court telah mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses peradilan? Baik. Contoh konkret yang pernah kami laksanakan di pengadilan negeri khususnya Gunung Sitoli itu berupa putusan. Mungkin kalau misalnya kita buka di dalam aplikasi itu memang agak ribet, tapi ada putusan yang melalui e-court sehingga kita terbantu. Satu, tidak harus hadir di pengadilan negeri
Kedua, tidak harus kita membayar biaya di pengadilan negeri, tetapi langsung termuat di dalamnya berupa nomor rekening dari Mahkamah Agung dan langsung dikirim dari Mahkamah Agung ke akun kita melalui PDF, sehingga kita tinggal nge-print, jadi tidak bisa lagi. Yang seharusnya kita harus memohon dahulu di pengadilan negeri dan kita membayar segala sesuatu biaya atau administrasi. Tetapi setelah masuk ke ekor atau putusan ekor itu tidak dibutuhkan lagi, tapi sudah langsung sekarang. Baik Pak, terima kasih pencerahan atau jawaban-jawaban dari Bapak mengenai daftar pertanyaan wawancara, dan terima kasih juga kepada Bapak telah meluangkan waktunya dalam memberikan jawaban sesuai pertanyaan tersebut. Dan saya juga sebagai peneliti atau dari wawancara, terima kasih banyak telah pada Bapak karena telah mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak untuk mengambil data mengenai pemanfaatan teknologi ini, khususnya teknologi e-court dalam peradilan, khususnya di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Terima kasih.